Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem setelah sekian lama nih, hampir sebulan nih kayaknya gue nggak nongol di Bongkar Bro. Dan seperti yang kita lihat di judul, hari ini gue kebagian untuk bahas dan bayar hutang Soundpeats Free to Classic. Nih sorry banget ya agak ngaret dari jadwal rencana awal kita karena kebetulan di Bongkar Bro ini lagi beres-beres studio juga. So, apakah Free to Classic ini akan bikin tetap asik? Kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi sedikit cerita dulu ya, gue udah pakai si Soundpeats Free to Classic ini sekitar seminggu lebih dan rasanya tuh mirip-mirip naik roller coaster gitu. Jadi kadang dia bikin happy, kadang bikin deg-degan, kadang bikin pengen udahan juga. Tapi ya itu versi lebaynya aja sih. Kalau dari box packagingnya sendiri, ini typical Soundpeats banget sih, nggak ada yang istimewa. Jadi dari awal Soundpeats ngeluarin tahun 2020-an gitu tuh boxnya gini-gini aja ya. Beda dengan kayak Soundpeats Mini Pro yang kemarin Bro Alit review, itu lebih fresh packagingnya. Tapi kalau yang Free to Classic ini ya mungkin mengangkat nama klasiknya ya gitu aja. Sementara kalau di dalam box packagingnya ini seperti biasa ya, ada charging case-nya, earbuds-nya, extra ear tips, kabel charging Type-C, user manual, dan juga kartu garansinya. Yang mana si Soundpeats Free to Classic ini kalau gue cek di marketplace ini dibanderol di sekitar 249 ribuan. Tapi itu adalah harga coret dari 1 jutaan, which is kayaknya nggak mungkin juga ya kalau harga aslinya dia di 1 jutaan gitu. Karena pasti rasanya bakal overpriced banget sih. Meskipun memang sekilas nih ya, rasanya tuh dan looks-nya tuh kelihatan kayak TWS premium gitu coy. Jadi itu adalah salah satu faktor yang gue suka ya terhadap si Soundpeats Free to Classic ini, yaitu dari segi desainnya. Untuk segi desain, meskipun dia secara dimensi mirip-mirip dengan Soundpeats Mini dan juga Soundpeats Mini Pro, which is dia masih compact dan portable gitu ya buat dibawa-bawa. Tapi untuk di bagian body charging case-nya ini ada semacam laser engraving gitu dan dibuat semacam motif kulit. Jadi kalau dilihat dari jauh sekilas ini tuh kelihatan kayak leather finish, padahal sebetulnya dia materialnya masih tetap sama-sama plastik. Nah, downside-nya ketika tangan kalian kotor atau berminyak, terutama kalau berminyak, ini tuh akan meninggalkan bekas gitu, jadi akan lebih mudah kotor. Tapi untungnya jadi gampang dibersihkan juga dan ketika ada goresan tidak akan terlalu terlihat. Kalau di bagian atasnya ini ada semacam belt gitu ya, terus ada satu lampu indikator di bagian depannya, tulisan Soundpeats di bagian belakang, dan di bawahnya ada USB Type-C untuk port chargingnya. Selain itu kalau kita shake juga ini ada sedikit bunyi tapi masih aman banget ya, nggak yang bikin earbuds di dalamnya goyang-goyang terus tiba-tiba nyala gitu. Dan yang gue suka hal lainnya adalah dari segi desain earbudsnya, yang mana dia meskipun masih tipe kacang, di bagian LED indikator yang juga menjadi microphone hole-nya ini tuh dikasih semacam mesh speaker grill gitu yang menambah aksen premium dan juga lebih keren aja sih rasanya kalau di mata gue. Tapi lucunya si mesh ini yang katanya bikin dia menjadi dustproof mikrofon, kalau gue cek dari sertifikasi IP ratingnya sih dia masih di IPX5 ya. Jadi masih water resistant aja, tidak dustproof juga. Oh ya, untuk bobotnya earbudsnya ini di sekitar 4 gram dan secara total dia di sekitar 38 gram. Yang mana ya seperti tadi gue bilang ini easy to carry dan compact banget gitu ya. Meskipun gue tetap akan menyarankan teman-teman menggunakan pouch ya kalau dimasukkan ke dalam tas dan saku. Selanjutnya kalau ngomongin dari earbuds, ini tuh somehow meskipun dia terlihat kecil gitu ya seperti Soundpeats Mini dan juga Soundpeats Mini Pro, ada sedikit perbedaan di bagian nozzle. Somehow ini tuh agak lebih menciptakan sedikit sensasi vakum kalau di telinga gua. Untungnya dari segi grip dia ini tercipta dengan baik ya. Jadi ketika gua geleng-geleng, goyang-goyang kepala, ini tuh tetap stay di dalam telinga. Cuma sayangnya dari segi comfort, ini ketika gua gunakan lebih dari 2,5 jam di kuping gua yang kecil, ini bakal mulai kerasa nyeri. Jadi kalau buat teman-teman yang kupingnya sensitif dan ukuran lubang telinganya kecil, ini kayaknya bukan buat kalian sih, karena telinga gue juga termasuk yang ukuran lubang telinganya kecil.
Selain itu, kalau kita lagi pakai playback controlnya gitu ya, menggunakan touch sensor di earbudsnya ini, ada semacam gebukan di dalam kanal telinga dari tekanan udara, jadi bep 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 gitu, yang enggak sampai kerasa sakit sih, tapi lumayan mengganggu aja kalau untuk gue pribadi. Kemudian untuk respon si touch sensornya di bagian logo Soundpeats luarnya ini juga gue rasakan agak kurang sensitif gitu ya. Jadi meskipun dia cukup responsif, tapi sensitivitasnya tuh kadang gue mau double tap tuh malah kebacanya jadi single tap gitu, mau triple tap malah jadi double tap, kurang lebih seperti itu sih. Tapi overall sih masih cukup lah kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi dengan untuk playback controlnya ini komennya lengkap ya, seperti Soundpeats biasanya gitu, mulai dari play, pause media, next previous track, kemudian volume up, down, voice assist. Ini udah lengkap untuk dikontrol langsung dari si earbudsnya. Kita lanjut ke konektivitasnya. Si Soundpeats Freeto Classic ini menggunakan Bluetooth 5.1 dengan audio codecnya SBC dan juga AAC. Kalau untuk chipsetnya sendiri, ini dia pakai Jerry 694 sekian gitulah, which is itu juga gue baru denger. Yang mana untuk performa dari segi koneksi ini gue rasa agak kurang ya. Jadi instead of Bluetooth 5.1 ini jadi rasanya kayak masih Bluetooth 4.2 mungkin bahkan. Karena dari segi jarak dia diklaim di sekitar 10 meter, tapi ketika gua pindah kamar sebelah gitu ya, tutup pintu, itu koneksinya sudah mulai terganggu. Terus gua waktu itu ngambil minum di lantai 1, jadi turun ke bawah ngambil minum. Posisinya masih vertikal ya kamar gua dengan dapur itu, dan koneksinya juga sudah mulai terganggu. Meskipun nggak yang sampai blep hilang, tapi mulai kresek-kresek, putus-putus, batuk gitu. Jadi rasanya tuh kayak bukan stabilitas koneksi di Bluetooth 5.1 aja gitu. Nah, selain dari segi koneksi jaraknya, yang gue temukan juga adalah kendala dari segi stabilitasnya, which is itu gue pakai di iPad, di iPhone, di Mac, dan juga nyobain nyambungin ke TV. Sebetulnya pada dasarnya dia baik-baik aja ya. Cuma dalam kondisi tertentu setelah sekian 15 menit, let's say, kalau di iPhone tuh kadang suka tiba-tiba batuk antar earbuds kanan kiri, dan setelah batuk itu si suaranya jadi kadang cenderung lebih ke kiri atau kadang cenderung lebih ke kanan. Tapi itu hanya sesekali aja ya, nggak yang tiap kali gue pakai nongol kayak gitu. Nah, lain cerita kalau waktu itu gue koneksikan ke TV, TV gue by the way adalah LG Smart TV, dan waktu nonton Netflix itu setiap ganti episode itu selalu kejadian seperti tadi. Jadi si suaranya tuh cenderung lebih ke kanan, jadi harus gue cabut dulu, pasang lagi, baru dia normal lagi untuk si stereonya. Kurang lebih seperti sih kendala yang gue temukan dari si Soundpeats Freeto Classic ini. Dan gue nggak tahu ya apakah ini unit yang kita punya aja, ataukah mungkin memang kendala dari si chipsetnya itu tadi, karena gue juga baru denger chipset Jerry ini. But overall ya untuk harganya yang masih di 250 ribuan masih cukup oke kok. Karena untuk fitur koneksinya kayak auto on, kemudian auto off ketika sudah disconnect dengan media Bluetooth-nya, kemudian single use itu juga udah oke, tapi single use-nya masih ada sedikit jeda 1 detik bunyi power on gitu sih. Masih cukup bagus lah ini untuk si Freeto Classic ini. Nah, kalau untuk dari segi latency-nya somehow memang gua rasakan dia nggak yang menitik beratkan ke situ ya. Jadi si Freeto Classic ini memang kayaknya dibikin buat orang yang ngelihat desain cakep gitu. Instead of gue pengen gaming dengan latency yang baik gitu. Tapi rasanya sih bukan kebuat yang gaming ya. Karena kalau untuk latency gue rasain ini agak sedikit di bawah rata-rata untuk produk TWS budget 2022. Yang mana delaynya dia cukup kerasa ya. Tapi kalau untuk nonton masih cukup lebih baik di Netflix itu karena terbantu dari softwarenya juga. Dan kalau buat gaming masih lebih kerasa juga, tapi masih cukup nyaman lah kalau buat casual kayak Mobile Legends atau mungkin PUBG atau mungkin kayak Genshin Impact itu masih oke-oke aja. Biar gak penasaran, kita lihat aja deh latency testnya.
Nah, sebelum kita lanjut ke video reviewnya, gue pengen masuk ke segmen Bantu UMKM. Dan hari ini kita kedatangan satu produk dari Waltz. Buat teman-teman yang belum tahu, Waltz ini adalah satu lokal brand dari Indonesia yang memproduksi barang-barang seperti dompet kanvas dengan desain yang unik. Nah, mulai dari dompet untuk casual sehari-hari, dompet untuk ID card holder, dompet untuk kartu ATM dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya mereka mengeluarkan produk baru namanya Waltz Laurel yang seperti teman-teman lihat ini minimalis banget ya, dan bahannya juga bagus, itu kerasa kokoh banget. Dan kalau teman-teman wondering ini tuh apa, jadi si Waltz Laurel ini adalah smartphone holder, yang mana kalian tinggal tempelin menggunakan double tape di bagian belakang telepon kalian atau HP kalian yang bisa mendukung hingga layar 6 inci. But overall, kalau teman-teman tertarik dengan produk Waltz Laurel ini, silakan bisa langsung kunjungi Instagramnya Waltz ID. So, sekarang kita balik lagi untuk si review produk Soundpeats Frito Classic-nya. Masuk ke bagian segmen mikrofon, yang mana kalau dari klaim spesifikasinya tuh dia akan menciptakan suara yang crisp dan juga clear. Katanya sih gitu. Tapi sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mikrofon langsung dari Soundpeats Frito Classic. Tapi ini masih dalam kondisi hening ya. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpeats Frito Classic dalam kondisi ramai menggunakan background dari Bluetooth speaker dengan volume 70%. Ramai. Kira-kira gimana suara? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpeats Frito Classic dalam kondisi ramai. So, kurang lebih seperti itu ya hasil mikrofon dari si Soundpeats Frito Classic ini, yang mana ya sesuai namanya, kualitas mikrofonnya gue rasakan masih cukup klasik dan juga basic ya. Dalam artian untuk kualitas suara yang dihasilkan itu masih cukup jernih, tapi nggak yang jernih-jernih amat. Kemudian untuk segi volume suaranya juga cukup keras, tapi nggak yang sampai full jelas gitu. Jadi orang masih bakal ngeh kalau ini tuh bakal nelfon dari TWS. Plus untuk jarak yang biasa ada di penyakitnya Soundpeats, ini masih ada sedikit jarak gitu sih, jadi kerasa agak sedikit jauh seperti yang teman-teman dengar. Dan untuk kualitas mikrofon dalam kondisi ramainya, seperti yang tadi teman-teman dengar juga itu tidak ada filtering ya, karena memang dia tidak memiliki fitur seperti CVC maupun ENC. But overall untuk harganya dengan kualitas mikrofon seperti ini dan pemakaian gue waktu itu nyobain WhatsApp call masih baik-baik aja sih. Jadi telepon tuh nggak yang bikin sampai yang lu ngomong apa sih nggak yang gitu. Jadi masih cukup jelas buat dipakai pemakaian sehari-hari. Kita masuk ke bagian baterainya nih, yang mana dari segi kapasitas dia per earbudsnya ini ada sekitar 43 mAh dengan dukungan 300 mAh dari si charging case-nya. Dan diklaimnya dia punya playtime-nya 8 jam. Tapi dari hasil pengetesan gua setelah 2 jam Netflix di volume 80-90%, di iPad itu tuh hanya berkurang 10% doang cuy. 2 jam satu film gitu ya, hanya berkurang 10%. Nah, tapi lain cerita ketika menggunakan Apple Music di 70%, dia itu pokoknya habis total setelah nonton terus lanjut ke musik, habis total tuh hampir di 9 jam. Jadi 8,5 jam lebih dikit gitu. Dengan volume di 70% sampai 90% ya, dan surprisingly wow sih untuk ukurannya yang kecil seperti ini ya. Dan kalau untuk charging time-nya sendiri masih biasa sih ya, kurang lebih di sekitar 1,5 jam untuk earbuds-nya dan juga untuk si charging case-nya. Sayangnya dia belum memiliki fitur fast charging gitu, jadi hanya dalam 10 menit dia masih di sekitar 50%-an gitu. Kemudian untuk kualitas suaranya nih, atau kita mulai dulu dari spesifikasinya. Si Soundpeats Frito Classic ini menggunakan 6 mm Bio Compound Diaphragm Driver. Itu namanya, yang diklaimnya dia bisa deliver strong and punchy bass dengan rasa atau sensasi live show. Bede, 250.000 bisa bikin live show. Cakep banget tuh kalau bener ya. Tapi dari pengalaman gue sih enggak yang sampai segitunya ya.
Untuk bass memang dia kerasa naik ya dibandingkan si Soundpitch Mini, dan lebih apa ya, lebih tertata aja gitu. Tapi kalau untuk karakternya sendiri dia kerasa memang cukup punchy, cukup strong kicknya juga. Tapi karakternya tuh dia agak sedikit nampar gitu loh pas masuk. Jadi overall untuk bassnya oke, cuma kekurangannya selain tadi yang gue sebutkan adalah dari segi kontrol. Yang mana kalau diajak lagu ngebut, misalnya lagu rock aja ya, lagi drumnya cepet gitu, itu kurang bisa ngejar aja sih untuk di bagian upper bass-nya si Soundpitch Free2 Classic ini. Kemudian untuk beat-nya, clarity-nya cukup aja, detailnya juga cukup aja. Cuma concern utama gue adalah dari segi artikulasi, terutama vokalis cowok. Yang mana dia tuh kerasa jadi kayak bukan mendem ya, tapi kayak ada layering yang kurang lepas aja gitu rasanya. Meskipun masih kerasa clear, tapi nggak yang gitu, kurang lepas aja gitu intinya. Tapi kalau untuk vokalis cewek sih masih lebih aman ya, dan kalau untuk instrumen juga masih oke. Dan untuk posisi si mid-nya ini agak sedikit lebih mundur, yang kadang agak overlapping juga dengan si bass-nya. Kalau di bagian high treble cukup clear, detailnya juga cukup baik, dan untuk ceringnya juga masih dapet. Tapi tetap ya masih belum airy untuk di harga segini. Cuma paling yang gua acungin jempol dari segi mikro detail ya, karena dia kerasa banget gitu, yang tip bagian ujung-ujung detail itu keluar banget di sini, meskipun kadang kayak agak di emphasize atau di artificial gitu maksudnya. Jadi lebih dipertebal dibandingkan dari lagu aslinya, tapi nggak yang sampai tahap mengganggu, justru jadi menjadi tambah manis aja gitu yang gue rasain untuk micro detail di bagian treble-nya. Cuma yang paling gue sayangkan adalah dari segi teknis, terutama dari sound separasinya ya, antara mid, kemudian upper, dan juga si low-nya. Jadi kadang masih overlapping, meskipun masih ada sedikit porsi masing-masing, cuma kayak pengen semua lepas bareng-bareng, terutama di lagu-lagu yang kompleks dan instrumennya banyak gitu ya, kayak Bohemian Rhapsody waktu itu gue dengerin, kemudian Anomaly. Pas bagian koda yang rame itu agak berantakan aja sih, dan cukup bikin gue mengernyitkan dahi gitu. Padahal dari segi karakternya ini udah cukup baik dan enak gitu, gue suka gitu. Tapi dari segi teknis, yaitu separasinya tadi, itu seperti yang gue ceritain. Kalau untuk sound imagingnya sih masih oke ya, pinpointnya akurat, didukung juga dengan sound stage-nya yang kerasa lega. Leganya lebih as in lebar aja sih. Kalau untuk depth dia kurang berasa. Jadi kalau dia klaimnya ke arah live show, itu gua rasa sih nggak nyampe ya. Lebih ke yang ya live show di kamar kali ya, 6x6 kamarnya, tapi ya lumayan lega sih untuk kelas budget segini. Kita dengerin aja kali ya untuk sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. So, apabila disimpulkan, Soundpitch Free2 Classic ini recommended atau enggak? Menurut gue masih bisa banget ya direkomendasikan di harga 250 ribuan, bukan harga coret 1 jutaan tadi. Yang mana dengan desainnya ini gue suka banget ya, baik dari case maupun dari si earbuds-nya ini
cakep gitu, kerasa dan terlihat lebih mahal. Kemudian dari segi build quality-nya juga ini udah bagus, baterainya juga yang awet. Untuk sound, mic, dan koneksi ya masih mediocre ya, masih biasa aja, tapi sesuai lah dengan harganya. Worth the value aja sih intinya sih untuk si Soundpeach Free2 Classic ini. Meskipun mungkin banyak banget ya pilihan di harga 250 ribuan, teman-teman silahkan tonton aja kali ya video-video bongkar bro yang lain. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton. Gue Gusem, and until next time, stay humble and positive.